Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan taufiknya semata. Pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan berkumpul bersama di tempat yang paling mulia, insyaallah, dalam kegiatan kajian ilmiah dengan tema mengenal Islam lebih dekat. Semoga kegiatan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Dan tidak lupa saya sampaikan jazakumullahu khairan kepada pihak penyelenggara sehingga terlaksananya majlis ini, dan juga kepada seluruh hadirin yang telah berada di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebaikan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kebutuhan manusia kepada agama melebihi kebutuhannya kepada hal apapun dari perkara-perkara yang bersifat duniawi. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang dapat hidup dengan nyaman, dengan tentram, bila tidak memiliki agama. Karena pada dasarnya
Setiap orang merasa yakin bahwa hanya agamalah yang bisa menyampaikannya kepada kehidupan yang hakiki. Sehingga sekalipun propaganda yang batil yang dihembuskan oleh kaum ateis dan komunis, seperti pemahaman materialisme, hedonisme, dan lain sebagainya, menjadi sesuatu yang sia-sia dan tidak berguna. Sebab secara fakta manusia tidak pernah merasa puas dengan paham-paham yang seperti itu. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara soal agama, maka perlu untuk kita ketahui bahwa di dunia ini secara jumlah agama dan katakanlah kepercayaan itu tidak kurang dari 4.000 agama dan kepercayaan. Jumlah yang sangat banyak sekali. Uniknya, setiap agama dan kepercayaan itu ada yang menjadi pengikutnya. Apa yang membuat manusia begitu besar antusiasnya untuk mengikuti sebuah agama dan kepercayaan? Dari semua jawaban, ada satu hal yang saya kira perlu untuk kita garis bawahi, di mana ternyata pada umumnya mengharapkan adanya keridhaan dari Sang Pencipta. Jadi salah satu tujuan orang beragama dan memiliki kepercayaan itu adalah ingin mendapatkan keridhaan dari Sang Pencipta. Yang jadi masalah, apakah semua agama dan aliran itu benar? Tentu jawabannya tidak. Mustahil untuk kita katakan semua agama dan semua kepercayaan itu benar. Sebab kebenaran itu hanya satu. Kebenaran tidak pernah berbilang. Jadi dari 4.000 agama dan kepercayaan, yang benar itu hanya satu. Salah kalau kita katakan semuanya benar. Salah kalau kita katakan berhak bagi siapapun untuk memilih agama dan kepercayaan yang ada, sekalipun tujuannya untuk mendapatkan ridha Pencipta. Sekali lagi, al-haqqu wahidun la yata'addad kalau dalam bahasa Arabnya. Kebenaran itu satu dan tidak pernah berbilang. Lalu mana yang benar? Di dalam kitab yang paling terakhir yang Allah Azza wa Jalla turunkan ke dunia ini, ke muka bumi ini, kitab Al-Quran, di situ ada jawabannya. Di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah, yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, hanya Islam. Jadi yang benar adalah Islam. Islam adalah agama yang mengenalkan makhluk kepada Khalik, Sang Pencipta. Islam adalah agama yang mengatur interaksi muamalah antara makhluk dengan Khalik. Islam adalah agama yang mengatur interaksi muamalah antara makhluk dengan sesamanya. Hanya Islam satu-satunya agama yang seperti itu. Kalau kemudian ada yang mengatakan
Bukankah 70% atau lebih dari agama-agama dan kepercayaan itu semuanya menisbatkan kepada Islam? Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah dalam kajian yang akan kita bahas di sini. Kita butuh mengenal Islam lebih dekat. Kenali Islam. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Tidak mengenali Islam maka tidak sayang kepada Islam. Ironis tentunya kalau seseorang mengatakan agama saya Islam, tapi ternyata tidak mengenal apa itu Islam. Ya. Oleh karenanya mari kita kenali Islam lebih dekat. Ada beberapa poin yang penting kiranya untuk kita ketahui sehubungan dengan hal ini. Poin yang pertama, Islam adalah agama yang datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, mengajak untuk beribadah hanya kepadanya saja. Ikhwani fiddin kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dialah yang telah menciptakan kita. Karenanya dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya pencipta yang berhak untuk kita ibadahi. Sebuah sikap yang tidak hikmah, yang tidak bijak tentunya ketika seseorang beribadah kepada yang bukan penciptanya. Yang seperti ini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dosa yang paling besar. Seseorang bertanya kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayyu dzanbi a'zam? Dosa apa yang paling besar? Beliau sallallahu alaihi wasallam di antara jawabannya mengatakan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Engkau membuat tandingan di samping Allah. Engkau beribadah kepada tandingan itu. Engkau tunduk kepada tandingan itu padahal Allah yang telah menciptakanmu. Islam, agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyampaikannya kepada seluruh manusia, mengajak agar melakukan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka agama apapun yang dibawa oleh seseorang kemudian dia nisbatkan kepada dirinya, sudah pasti itu agama yang batil. Agama apapun yang mengajak melakukan peribadatan kepada selain Allah, maka bisa dipastikan kalau agama itu adalah agama yang batil. Bukan agama. Kesimpulannya tidak ada satupun agama yang mengajak untuk melakukan ibadah kepada penciptanya, kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali agama Islam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Lihat di sini bagaimana seruan Allah Azza wa Jalla ditujukan kepada semua manusia tanpa terkecuali. Semua manusia tanpa terkecuali. Ya ayyuhan nas,
Wahai sekalian manusia, u'budu, beribadahlah kalian semuanya. Rabbakum, kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita antar manusia, sungguh merupakan tindakan kurang ajar kalau seorang pembantu berbakti kepada yang bukan majikannya, ya kan? Kurang ajar, bahkan kurang dalam segala halnya, bukan ajar saja. Ya. Zalim, tidak adil, tidak bijak. Ketika pembantu itu berkhidmat kepada yang bukan majikannya, sementara yang memberi penghidupan dia adalah majikannya. Secara logika, ini sesuatu yang tidak bisa kita terima, bahkan fitrah. Secara naluri, kita itu akan menampakkan khidmat, hormat kepada orang yang memang melindungi kita, membantu kita. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyuruh semua manusia agar beribadah kepadanya, salah satu alasannya karena Allah yang telah menciptakannya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ubudu, beribadahlah kalian Rabbakum, kepada Rabb kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, bahkan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Berarti tidak terbatas, semua generasi manusia dari yang awal sampai yang akhir hingga detik ini diseru untuk beribadah kepada Allah yang telah menciptakan dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Islam adalah agama yang menyeru itu. Karena Islam adalah agama yang telah memposisikan Sang Pencipta Al-Khaliq sedemikian rupa dalam posisi yang agung. Perlu saya ingatkan kembali bahwa tak satu pun yang memiliki agama dan kepercayaan melainkan salah satu tujuannya ingin mendapatkan keridhaan dari Sang Pencipta. Kita tidak berbicara soal orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Pencipta. Itu selesai sudah, tidak perlu untuk kita bahas. Mau dibahas berapa jam pun tetap saja yang namanya juga nggak percaya kepada Pencipta. Selesai. Ya. Biasanya orang yang beragama, orang yang memiliki kepercayaan, itu yakin ada Sang Pencipta yang telah menciptakannya. Maka ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimakumullah, satu-satunya agama yang mengajak kepada peribadatan yang benar, ya, hanya kepada Sang Pencipta Allah Azza wa Jalla, dalam hal ini hanyalah Islam. Nah. Kemudian yang kedua, poin kedua, Islam adalah agama yang menyeru kepada kita semuanya untuk meyakini rububiyah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, tidak ada yang mengatur segala urusan kecuali Allah. Tidak ada yang dapat memberi manfaat kecuali Allah, tidak ada yang bisa memberi mudarat kecuali Allah Azza wa Jal. An-Nafi wal-Dhar huwa Allah Azza wa Jal. Mengajak agar kita meyakini ini, meyakini rububiyah. Sang Pencipta itu punya rububiyah, karena salah satu sifat dari Pencipta adalah rububiyah. Ya. Islam tidak hanya mengajak agar kita meyakini rububiyah, tapi juga mengajak agar kita meyakini uluhiyah. Uluhiyah Sang Pencipta, uluhiyah Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah.
dan kemudian mengajak kita untuk meyakini asma was sifat. Sang pencipta Allah Azza wa Jalla dalam hal ini memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Semua utusan Allah Azza wa Jalla dari yang paling pertama Nuh alaihi salatu wassalam sampai yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajakannya sama, seruannya sama. Mengajak manusia kepada keyakinan ini. Meyakini rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dan asma was sifat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad. Lihat. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, maka beribadahlah kepadaku. Ajakan kepada apa? Kepada keyakinan terhadap uluhiyah. Dalam firman-Nya yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Ajakan kepada keyakinan terhadap uluhiyah dan asma, kepada rububiyah dan asma was sifat. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tidak akan pernah mendapati satu agama pun atau satu kepercayaan pun yang mengajak kepada keyakinan yang disebutkan tadi kecuali agama Islam. Semua agama, semua kepercayaan dalam prakteknya justru tidak memurnikan penciptanya. Jatuh dalam tindakan menyekutukan penciptanya. Contoh sederhana seperti Nasrani misalnya. Mereka punya keyakinan Trinitas, ya kan? Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, dan seterusnya. Qalatil Yahud Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair ibnullah, anak Allah. Wa qalatin Nasara al-Masih ibnu Maryam ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Al-Masih ibnullah, anak Allah. Islamlah satu-satunya agama yang betul-betul mengajak kepada keyakinan untuk memurnikan pencipta, memurnikan Allah Azza wa Jalla dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma was sifat. Poin berikutnya, ikhwan fiddin rahimakumullah, yang ketiga, Islam adalah agama yang penamaannya dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua manusia untuk beragama dengannya. Lihat. Jadi ternyata asal usul penamaannya pun agama ini datang dari Allah Azza wa Jalla.
Di surat Ali Imran yang tadi kita baca, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas, innad dina 'indallahil Islam. Siapa yang menyebut agama ini Islam? Allah Azza wa Jalla. Jadi sesuatu yang tidak perlu diragukan lagi kalau Islam ini betul-betul agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukan buatan manusia, bukan teori-teori yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan hasil pemikiran beliau. Tapi murni, utuh, datang dari Allah Azza wa Jalla. Dan bukan hanya itu, Allah Azza wa Jalla juga menyuruh manusia untuk beragama dengan agama ini. Ya. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya din yang ada di sisi Allah adalah Islam. Dalam firman-Nya yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang memilih agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya. Dan di akhirat akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Huwa sammakumul muslimun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyebut kalian sebagai orang-orang Islam. Lihat. Agamanya Islam, para pemeluknya disebut orang-orang Islam. Dengan bahasa lain muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati meninggalkan dunia ini, melainkan dalam keadaan Islam, di atas agama Islam. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimakumullah, Islam bima'nahul 'am, kata para ulama, dengan makna yang bersifat umum, adalah al-istislamu lillahi ta'ala wa ifraduhu bil ibadah. Al-istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ifraduhu bil ibadah, dan mengesahkannya dalam hal ibadah. Ada semacam penyerahan diri, penerimaan secara utuh, secara menyeluruh, secara universal. Tunduk, patuh. Jadi kalau begitu Islam itu adalah ajaran yang mengandung nilai-nilai kepatuhan, nilai-nilai ketundukan. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Nilai-nilai ketundukan, nilai-nilai kepatuhan yang begitu sempurna. Tidak ada satu ajaran pun yang mengajarkan seperti itu kecuali Islam. Ya. Ini kalimat istislam. Al-istislamu lillah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa ifraduhu bil ibadah, dan mengesahkannya dalam hal ibadah. Nah. Agama yang dibawa oleh seluruh utusan-utusan Allah Azza wa Jal adalah agama yang mengajarkan seperti ini. Kepasrahan, ketundukan, kepatuhan yang sempurna, dan mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Semua utusan Allah membawa agama ini, agama Islam. Termasuk Nabi Musa yang diturunkan kepadanya kitab Taurat, Nabi Isa yang diturunkan kepadanya kitab Injil, dan para pengikutnya yang jujur, yang benar, yang beriman kepada mereka berdua. Semuanya mengimani, semuanya meyakini wajib patuh, tunduk kepada Allah, dan
mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena berita kabar akan diutusnya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu sudah disinggung dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Sudah ada. Dulu sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau membolak-balikan lembaran-lembaran Taurat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahuinya dan melihatnya, beliau tidak membiarkan. Beliau menegur Umar, "Waihak, law kana Musa hayyan," celaka kamu. Seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang, tentu ia diperintahkan untuk mengikuti aku. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliaulah utusan Allah yang terakhir. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ahlin nar." La yasma'u bi ahadun, tidak ada seorang pun yang mendengar akan aku dari kalangan umat ini, Yahudi, Nasrani, kemudian mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku telah diutus dengannya, melainkan ia akan termasuk ke dalam penghuni neraka. Jadi kalau berbicara soal Islam, gambarannya adalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada yang lainnya. Islam itu tidak memiliki banyak warna. Kalau dalam rasa, Islam itu tidak memiliki banyak rasa. Satu warna, satu rasa. Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada Islam ini, Islam itu. Gak ada Islam Arab, tidak ada Islam Nusantara, tidak ada Islam Eropa. Islam hanya satu. Islam yang dibawa, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ajarannya sama. Utuh. Tidak berubah. Karena ajaran-ajaran Islam itu akan senantiasa cocok, akan senantiasa sesuai dimanapun, kapanpun diterapkan. Tidak usang oleh karena perubahan situasi dan kondisi, tidak menjadi expired karena sudah masuk di zaman modern. Tidak, agamanya tetap utuh, ajarannya tetap asli. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra dan kami pula yang akan menjaganya.
Ajaran Islam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita perlu untuk hati-hati, kita perlu untuk mewaspadai setiap ajakan, setiap aliran kepercayaan yang berkembang dewasa ini. Jika tidak sesuai dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti salah, pasti itu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim. Kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-dzikra litubayyana lin-nas agar engkau menjelaskan kepada seluruh manusia apa sesungguhnya yang telah diturunkan kepada mereka. Ya. Salah satu ajaran Islam adalah istislam. Mengajak, menuntut kita untuk menampakkan penyerahan diri yang sempurna, kepatuhan, ketundukan. Ya. Al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tauhid. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk patuh kepadanya dengan mengerjakan ketaatan. Makanya Islam itu selalu identik dengan amal. Ya. Karena ada tuntutan, ada konsekuensi ketika seseorang mengatakan ana muslimun, berarti dia harus mengerjakan apa-apa yang menjadi ajarannya. Ya. Seseorang ketika mengatakan ana muslimun berarti konsekuensinya dia harus tunduk patuh kepada setiap apa yang diajarkan di dalam Islam. Siapa yang tidak menjadikan Islam sebagai agamanya, kata Allah, minal khasirin, termasuk golongan yang rugi. Bukan saja rugi di akhirat, tapi sejak di dunia pun sudah merasakan kerugian. Kenapa? Karena seseorang akan merasakan hampa hidupnya. Ya. Islam yang satu-satunya agama yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya, yang hakiki. Ketika seseorang sudah mendapatkan kerugian dunia dan akhirat, maka inilah kerugian yang nyata. Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin, kata Allah. Rugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang nyata. Kalau sudah rugi dunia dan akhirat berarti tidak ada lagi keuntungan yang didapat. Apa? Ya. Enggak ada. Bahkan keuntungan yang didapat dari urusan dunia pun menjadi sesuatu yang tidak berguna ketika di akhirat merugi. Sementara secara naluri manusia itu yang dikejarnya tentu keuntungan bukan kerugian, ya kan? Dalam hal apapun. Sebelum bicara soal keuntungan di akhirat, maka yang jadi prioritas utamanya adalah keuntungan di dunia. Bahkan boleh jadi semangatnya mendapatkan keuntungan di dunia melebihi kesemangatannya untuk mendapatkan keuntungan di akhirat. Sebab pada dasarnya mayoritas kita itu, ya, semangatnya mengumpulkan urusan dunia. Lebih tinggi dalam hal itu dibandingkan dengan kesemangatan mengumpulkan kebahagiaan di akhirat. Waliyadzubillah. Poin yang keempat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah satu-satunya jawaban
yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal dari manusia? Satu-satunya jawaban yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal dari manusia. Ada yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dari manusia. Apa jawabannya? Ada dalam Islam. Kita semua yakin bahwa Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita. Dan kita juga sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan kita untuk sesuatu yang sia-sia. Bahkan hal ini disinggung oleh Allah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Di surat Al-Mu'minun. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian untuk sesuatu yang sia-sia, tidak ada guna? Dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ya. Berarti ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah ketika Allah menciptakan kita. Apa yang diinginkan oleh Allah? Sekali lagi jawabannya ada di dalam Islam. Ya. Makanya dikatakan dari awal tadi, orang kalau sudah mengenal Islam, hidupnya akan tenang, tentram, nyaman. Ya. Kita juga yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan kita kemudian kita dibiarkan begitu saja. Ya. Ini juga disinggung oleh Allah dalam firman-Nya, ayahsabul insan ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan setelah diciptakan? Ya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita untuk sesuatu yang sia-sia, kemudian kita dibiarkan begitu saja, berarti ciptaannya adalah hal yang sia-sia, hal yang tidak ada guna, percuma. Dalam kehidupan kita sebagai manusia, ketika kita membuat sesuatu, tentu ada yang kita inginkan dari apa yang kita buat, betul gak? Jelas. Kita membuat sesuatu, ada tujuan yang kita inginkan darinya. Gak mungkin kita bikin sesuatu kemudian diabaikan begitu saja. Untuk apa buang-buang waktu? Setiap kali kita membuat sesuatu, apapun itu, tentu ada yang kita inginkan. Bahkan ada yang kita harapkan dari apa yang kita buat. Secara akal sehat gak bisa diterima kalau ada orang yang membuat sesuatu kemudian diabaikan begitu saja. Ya, gak ada yang diinginkan darinya. Nah, Allah Azza wa Jalla ketika menciptakan kita sebagai manusia, ya, ada tujuan yang ingin Allah capai. Ada maksud. Tujuan dan maksud itu sangat besar. Dijelaskan dalam kitabullah, kitab yang terakhir diturunkan, yang menjadi pedoman bagi kaum muslimin. Dijelaskan di situ jawabannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Bukan hanya manusia yang disuruh beribadah, tapi jin, ya, disuruh beribadah. Allah juga yang menciptakan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan utama, tujuan yang besar yang diharapkan, yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla.
Didahulukannya penyebutan jin bukan berarti mereka lebih mulia dibandingkan dengan manusia. Kata para ulama tafsir, ini hanya menunjukkan bahwa jin lebih dulu diciptakan daripada manusia. Ya. Jadi ulasian ku jin. Ada banyak orang yang masih merasa takut sama jin. Kalau ketakutan yang sifatnya manusiawi, tabiat, mungkin bisa dikatakan tidak bermasalah. Tapi kalau ketakutannya kepada jin melebihi takutnya kepada Allah Azza wa Jalla, ini bisa jadi sebuah pelanggaran, dosa, syirik. Rasa takut tentu ada dalam setiap diri kita masing-masing. Ada. Apalagi kalau lagi sendirian, jalan kaki di tempat yang gelap, dengar ada suara yang berisik, tentu agak sedikit kaget. Ya. Ada bayangan terlihat melambai-lambai, padahal pohon pisang. Ya kan? Tapi sudah zon duluan. Nah, manusiawi tabiat. Namun demikian, di antara semua makhluk yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ciptaannya hanya manusia. Oleh karena itu mustahil Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk sesuatu yang tidak ada guna dan sia-sia. Diberi penglihatan manusia, diberi pendengaran, akal, ya. Dan hal-hal lainnya yang membuat manusia begitu sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan seperti itu. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan bani Adam, manusia. Allah menciptakan manusia agar mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berbicara soal ibadah. Mungkin saja ada orang mengatakan, loh, hampir semua agama, hampir semua keyakinan juga punya ibadah. Ada ritual ibadah yang dikerjakan. Kenapa dikatakan batil? Berbicara soal ibadah, Islamlah jawabannya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang kemudian ini menjadi rukun daripada agama Islam itu. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat yang pertama, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa iqamis salah, dan mengerjakan salat. Wa ita'iz zakat, menunaikan zakat. Wa saumi Ramadan, saum di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, man istata'a ilaihi sabila, dan berangkat haji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk itu. Semua ibadah di dalam Islam laha athar, memiliki dampak positif dalam kehidupan manusia. Semua ibadah tanpa terkecuali yang diajarkan di dalam Islam dan diperintahkan di dalam Islam laha athar, memiliki dampak positif, pengaruh yang hebat, pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Bukan saja bagi para pemeluk Islam, tapi bagi para pemeluk agama-agama lainnya pun merasakan dampak positifnya dari ibadah yang diatur dan diajarkan dalam Islam. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah jelas memberikan dampak yang sangat besar, di mana dengan syahadat itu seseorang menjadi tahu apa sih sesungguhnya tujuan dari hidupnya.
menunaikan sholat. Ini juga dampaknya sangat luar biasa. Ya. Sholat itu adalah silatun bainal makhluk wal khaliq. Sholat adalah silah, hubungan antara makhluk dengan sang khaliq. Dalam sholat semua makhluk munajat kepada Al-Khaliq Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dulu mengatakan, "Arihna bis salat." Sungguh kami merasa tenang, merasa tentram dengan salat. Salat menjadi sesuatu yang menyejukkan pandanganku, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karenanya salah satu wasiat terakhir sebelum beliau meninggal adalah urusan salat. As-salatu as-salatu wa ma malakat aymanukum. Jaga salat, jaga salat. Inna as-salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dampak yang sungguh positif, ya, besar dalam kebaikan kehidupan manusia. Kalau seandainya salat ini benar-benar ditegakkan, ikhlas lillahi azza wa jal, tuma'ninah, dikerjakan dengan sebenar-benarnya, maka akan memberikan dampak positif, pengaruh yang luar biasa. Bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Aman negeri ini kalau seluruh rakyatnya memberikan perhatian yang luar biasa terhadap urusan apa? Salat. Gak ada perbuatan-perbuatan keji, mungkar, tindakan-tindakan anarkis. Yang jadi masalah sekarang banyak orang demo, sholat dilewati. Ya. Mencari keadilan, menginginkan agar negara menjadi lebih baik, tetapi tugas dan kewajibannya terhadap Allah yang telah menciptakannya dilupakan. Padahal Allah menyatakan intan surullah yansurkum, kalau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian. Bagaimana menolong agama Allah, salat saja ditinggalkan? Banyak urusan agama yang dilanggar. Demonstrasi di jam 10 nepi ke jam setengah genap, jam 5 lohor asar lewat. Ya. Bahasanya ingin supaya negara ini lebih baik. Baik dari sisi apanya? Ya. Kalau negara ini ingin lebih baik, maka kita secara pribadi, secara individu harus baik. Tunaikan hak dan kewajiban dengan baik. Jangan selalu menuntut hak, kemudian kewajiban dilupakan. Ironis. Ya. Wa kadzalika nuwalli ba'dakum ba'dha bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan sebagian mereka itu sebagai pemimpin bagi sebagian yang lain, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Ya. Kita ingin mendapatkan pemimpin yang baik, tapi kita tidak memperbaiki diri. Sok urusan sholat saja dulu perhatikan. Ya. Arihna bis sholat, kata Nabi SAW, kami merasakan ketenangan, ketentraman dengan
salat. Dalam zakat sama, kewajiban ini juga memberikan pengaruh yang positif, dampak yang hebat dalam kehidupan manusia. Ya. Karena zakat ini mengajarkan agar kita mampu membersihkan diri dari sifat kikir, sifat bakhil, ya. Dan membiasakan agar kita dermawan, mau membantu orang-orang fakir, membantu yang kekurangan. Dalam zakat ada ajaran untuk itu, ya. Memiliki jiwa sosial yang tinggi, perhatian kepada yang lain. Kata Nabi SAW, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minna." Barang siapa yang tidak memberikan perhatian kepada kaum muslimin, bukan termasuk golongan kami. Dalam saum sama, ibadah saum, ibadah puasa yang kita kerjakan, ini juga memberikan pendidikan yang hebat, pendidikan yang sempurna, pendidikan terhadap lahir dan batin kita. Kita diperintahkan untuk menahan makan, menahan minum, ya. Saat kita berpuasa, itu secara tidak langsung mendidik kita agar merasakan bagaimana, ya, rasa lapar yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mendapatkan makanan dan minuman yang layak. Nah, tidak boleh berhubungan badan. Ini pendidikan agar bagaimana kita bisa mengendalikan syahwat dengan baik. Jadi semuanya pendidikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada' ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, falaysa lillahi hajah fi siyamihi," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan makannya, minumnya, tidak mampu menahan syahwatnya, maka Allah tidak butuh, ya, kepada saum seseorang, karena tujuan dari saum itu adalah tadi, menahan makan, minum, syahwat lillah, karena Allah azza wa jalla. Saum juga mengajarkan nilai-nilai akhlak, kesabaran. Ketika ada orang yang mengganggu, ketika ada orang yang menyakiti, cukup kita katakan, "Inni shaimun." Maaf, saya sedang berpuasa. Memberikan pendidikan untuk sabar dan membalas sesuatu dengan cara yang baik. Idfa' billati hiya ahsan. Sejalan dengan pesan Allah di dalam Al-Quran. Cegahlah sesuatu itu dengan cara yang lebih baik. Oke. Bukan soal takut dan berani. Nah, kalau soal takut kita semua punya rasa takut. Kalau soal berani kita semua punya rasa berani. Piraku ari kasahana pun metewani. Beranilah. Ada keberanian, tapi juga ada rasa takut. Jadi bukan soal itu, tapi soal bagaimana kita dilatih untuk mengendalikan diri, soal bagaimana kita dilatih untuk bersabar, soal bagaimana kita bisa mencegah segala sesuatu itu dengan cara yang terbaik. Karena yang kita inginkan adalah kebaikan. Nah, sekarang banyak orang secara fakta yang ingin dikejar adalah kebaikan, tapi untuk mewujudkan itu tidak dengan cara yang baik. Kira-kira terwujud atau tidak? Mustahil. Terwujud kok, insya Allah sebentar, waktunya nggak akan lama. Ya.
Dan itu menjadi ujian tersendiri. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, demikian juga ibadah haji. Sama. Ya. Memberikan pelajaran yang positif dalam kehidupan kita. Salah satu pelajaran yang paling sederhananya adalah dalam ibadah haji, dalam amalan tersebut, ya, kita dididik untuk semangat melakukan semua rangkaian-rangkaian ibadah dengan baik dan benar. Belum lagi manfaat yang didapat, kita bisa berkenalan dengan seluruh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, karena seluruh kaum muslimin dikumpulkan di situ. Ya. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sungguhnya kami yang telah menciptakan kalian dari jenis laki-laki, jenis wanita, syu'ub wa qabail, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Ya. Dengan ibadah haji terasa sekali jalinan ukhuwah al-islamiyah, saling bantu, saling bahu-membahu. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Demikian halnya dengan ibadah-ibadah lain yang diajarkan di dalam Islam. Sekali lagi, tak satu pun dari ibadah yang diajarkan di dalam Islam melainkan memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Ya. Hidup kita akan menjadi lebih baik. Hidup kita akan lebih tenang, tentram, nyaman. Karena Islam satu-satunya agama yang menjadi jawaban dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari makhluknya. Dalam hal ini manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, poin berikutnya. Yang kelima, Islam adalah agama yang terbebas dari pertentangan dan kontradiktif. Agama yang terbebas dari pertentangan dan kontradiktif. Karena Islam ini adalah agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sumbernya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau teori, sebagus apapun itu, kalau hasil pemikiran, bagaimanapun sempurnanya, tetap pada saatnya akan sampai di titik pertentangan, kontradiktif. Islam nggak ada, tidak ada ceritanya dalam agama Islam ada sesuatu yang kontradiktif. Agama dan kepercayaan apapun itu tidak terbebas dari adanya pertentangan dan kontradiktif. Sekali lagi, karena Islam sumbernya dari Allah Azza wa Jalla.
Islamlah agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran, di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah Azza wa Jalla. Wa man asdaq minallah hadithan. Tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat yang sama, dua ayat ini disebutkan. Surat An-Nisa. Wa man asdaq minallahi qila wa man asdaq minallahi haditha. Artinya sama. Tidak ada yang lebih benar perkataannya daripada Allah Azza wa Jalla. Jika Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian perkataan yang paling benar adalah perkataan Allah, maka bisa dipastikan akan terjaga, terlindungi, murni, bersih. Al-Quran, kitabullah, yang menjadi pedoman ahlul Islam, kaum muslimin, tidak didapatkan di dalamnya sedikit pun dari pertentangan dan kontradiktif. Oleh karenanya kita tidak perlu ragu untuk menerimanya, mengimaninya, mengamalkannya, menjadikannya sebagai pedoman, satu-satunya pedoman selain as-sunnah, atau di samping as-sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini adalah Alkitab yang dimaksud Al-Quran. La raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, semuanya benar. Kata para ulama nahwu, dzalika biasanya itu dipakai sebagai isim isyarah lil ba'id, kata tunjuk untuk sesuatu yang jauh, dzalika, sehingga selalu diartikan dengan itu. Namun di sini dzalika bimakna hadza, kata tunjuk yang digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat, sehingga kaidah bahasa Arab itu tidak mutlak. Dzalikal kitabu la raiba fihi, dzalika ay hadza alkitab, kitab ini. Apa itu? Al-Quran. Bukan dzalika, bukan kitab yang itu. Sebelum Al-Quran ada kitab yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Semua kitab diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Tapi yang terakhir, ini yang menghapus kitab-kitab sebelumnya. Dzalikal kitab la raiba fihi, ay hadzal kitab, ini Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Rasulullah, diterangkan oleh Rasulullah. Yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah. Ini Al-Quran turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menyampaikannya kepada manusia.
Karena tugas Rasul itu yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada mereka, kepada manusia ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka, memperbaiki moral, akhlak. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kitab dan hikmah, Al-Quran dan Sunnah. Tugas Rasul. Dzalika kitab la raiba fihi, kata Allah, enggak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Soal apa? Soal kebenarannya. Karena waman asdaqu minallahi qilan, waman asdaqu minallahi haditha. La raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Al-haq, semuanya benar. Nabi SAW ketika ditanya akhlaknya bagaimana, dijawab oleh Aisyah, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak beliau Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menyatakan dalam firman-Nya yang lain, "Lau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Lau kana min 'indi ghairillah, seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, ya. Ini semakin memperkuat kalau kita enggak perlu ragu soal kebenaran Al-Qur'an. Seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang sangat banyak sekali, pertentangan kontradiktif yang sangat banyak sekali. Ya. Karena Al-Quran ini datang dari sisi Allah Azza wa Jal, kalamullah, kalamnya Allah, maka tidak ada ikhtilaf, perselisihan, tidak ada kontradiktif, pertentangan di dalamnya. Jadi kembali, la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ya. Maka Islam adalah agama yang murni, bersih, ya, dari segala hal yang berbau pertentangan dan kontradiktif. Ajarannya lurus. Nah, seruannya sama. Yang disampaikan oleh semua utusan-utusannya, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, meyakini rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau soal ragam ibadah ini yang menjadi berbeda, ya. Tapi inti ajarannya sama. Nahnu ikhwatun li'allah, dinuna wahid. Kata Nabi SAW, kami, para anbiya, para rasul, ya, ikhwatun li'allat, seperti satu saudara, dinuna wahid, agama kita satu. Semua mengajak kepada tadi, poin yang pertama, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sekalipun berbeda dalam hal ragam ibadah. Nah, dan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Islam yang khusus dalam artian Islam yang menghapus ajaran-ajaran sebelumnya. Sehingga Yahudi yang menganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang jujur, yang bagus, dituntut untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak, menjadi kafir. Ya. Nah, Nasrani juga demikian. Oleh karena itu, tidak salah ketika sebagian para ulama mengatakan ada Islam umum, ada Islam khusus. Nah, Islam umum, Islam yang dibawa oleh para rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Sama ajarannya, mengajak beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Namun ketika datang Nabi kita Muhammad SAW diutus oleh Allah, maka Islam ini yang harus menjadi acuan semuanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmat-nikmatku untuk kalian. Wa raditu lakumul Islama dina, dan aku ridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Ini juga menjadi dalil bahwa penamaan Islam sebagai agama itu dari Allah Azza wa Jalla. Agama yang lain, kepercayaan yang lain, apapun itu tidak lepas dari pertentangan, dari kontradiktif yang ada. Nah, dan ciri dari sebuah ajaran, sebuah agama, sebuah kepercayaan yang batil adalah ketika di dalamnya banyak terjadi pertentangan dan kontradiktif. Tidak membawa ketenangan, tidak mengajarkan kepada persatuan dan kesatuan. Kalau bicara soal persatuan dan kesatuan, Islam jawabannya. Karena Islam adalah agama yang mengajak kepada persatuan dan kesatuan. Kata sahabat Umar, la islama illa bil jamaah, enggak ada Islam kecuali dengan adanya persatuan dan kesatuan. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Nah. Ikhwani fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin lainnya yang keenam, Islam adalah agama yang memerintahkan kepada hal-hal yang mengandung kebaikan dan keutamaan, serta melarang dari perkara-perkara yang hina dan rendahan. Islam itu dengan semua ajarannya memberikan bimbingan, arahan kepada hal-hal yang mengandung keutamaan, kepada hal-hal yang mengandung kebaikan. Nah, jadi bicara soal kebaikan, bicara soal keutamaan, jawabannya ada di dalam Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menghimbau orang-orang yang beriman, bahkan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kafah, secara menyeluruh. Karena kebaikan semuanya ada di situ. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena semua keburukan ada di situ. Setiap ajaran, setiap kepercayaan, katakanlah agama, yang mengajarkan hal-hal yang buruk, mengajarkan hal-hal yang menyimpang, perilaku-perilaku yang menyimpang, maka itu ajaran, kepercayaan, agama yang batil. Kepercayaan setan, agama setan.
Setan itu musuh bagi kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya setan itu musuh bagi kalian. Ya. Maka bagi orang-orang yang ingin mencari kebaikan, mencari keutamaan, jawabannya ada di dalam Islam. Tanpa bimbingan Islam kita tidak akan pernah bisa sampai kepada apa yang disebut dengan kebaikan dan keutamaan. Secerdas apapun kita, sepintar apapun kita. Kalau bicara soal pintar, banyak yang pintar. Tapi secara fakta, sampai kepada kebahagiaan, sampai kepada kebaikan, ternyata tidak. Malah banyak orang-orang yang pintar merasa hampa hidupnya. Apalagi sih yang kurang? Kecerdasan punya. Bikin apapun bisa. Tapi tetap merasakan kehampaan dalam apa? Hidup. Ini artinya apa? Belum sampai kepada kebaikan yang hakiki, yang sesungguhnya. Bagaimana ingin sampai ke sana? Jawabannya Islam. Dengan Islam, siapapun akan sampai kepada yang disebut dengan kebaikan. Ya. Nggak bisa, untuk bisa sampai kepada kebaikan kita mengandalkan otak kita, akal kita. Oh, saya cerdas, saya pintar, saya tidak butuh Islam. Saya bisa mencari kebaikan dengan kemampuan akal saya, dengan kemampuan kecerdasan yang ada dalam diri saya. Nggak bisa. Ya. Hal yang patut untuk kita sadari sebagai manusia adalah bahwa akal yang ada dalam diri kita qasirah, kurang, tidak sempurna. Ya. Akal yang ada dalam diri kita hanya mampu menjangkau sesuatu yang memang bisa dijangkau olehnya. Yang tidak, mustahil sampai kapanpun tidak akan pernah bisa. Ya. Ingat sekali lagi bahwa akal yang dimiliki oleh kita sebagai manusia itu qasirah, terbatas. Ya. Tidak sempurna. Secerdas apapun kita tetaplah terbatas. Sepintar apapun kita tetaplah terbatas. Kadang seseorang itu melihat sesuatu yang bermanfaat sebagai sesuatu yang mudarat, membahayakan. Atau sebaliknya, melihat sesuatu yang membahayakan sebagai sesuatu yang bermanfaat. Ini apa artinya? Kalau bukan karena akal yang terbatas yang ada pada dirinya. Ya. Bahkan kadang banyak orang yang ingin segera mendapatkan dan sampai kepada kebaikan tanpa menoleh, tanpa memperhatikan apakah ini bahaya atau tidak. Nggak peduli, ya kan? Yang penting apa yang saya inginkan harus terwujud. Tidak mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Ini artinya apa? Kalau bukan karena akal yang ada, itu sifatnya apa? Terbatas. Dan akal yang kita miliki itu bertingkat-tingkat. Berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Boleh jadi menurut seseorang ini baik, tapi bagi yang lainnya ini tidak baik. Boleh jadi bagi si A ini menarik, menawan, bagus, oh. Tapi bagi yang lain, oh tidak. Itu jelek. Dari sisi mana dikatakan menarik? Dari sisi mana dikatakan menawan? Berarti ada perbedaan tingkat akal, pikiran. Ya. Apa artinya ini? Ini artinya adalah akal, pikiran yang ada dalam diri kita qasiratun, terbatas. Ya. Terus bagaimana jawabannya? Islam. Islam yang akan mengantarkan kita kepada kebaikan, keutamaan. Hanya Islam. Maka kenali Islam dengan baik. Niscaya kita akan bisa sampai kepada hal-hal yang baik. Sejauh mana pengenalan kita kepada Islam, maka sejauh itu pula. Sejauh itu pula lalah. Ya, pakai lalah. Gitu ya. Kita akan mendapatkan apa? Kebaikan.
Jadi gimana tuntutannya? Tuntutannya adalah kita belajar Islam dengan baik. Baik. Khonibidin rahimani wa rahimakumullah, kita istirahat dulu. Sudah 1,5 jam tadi. Ya. Antum berapa jam pun duduk menyimak nggak masalah. Tapi bagi yang di depan kering. Ya, khair insyaallah. Nanti kita lanjut kembali insyaallah. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.